berjumpa kembali dalam nostalgia anugerahnya. Ketika saya pegang anak-anak sekolah minggu, saya sering memakai alat-alat peraga atau alat-alat yang memudahkan anak untuk mengingat. Yang luar biasanya ada anak-anak yang 20 tahun, 25 tahun yang lalu kalau ketemu saya masih ingat dengan alat peraga saya atau cerita-cerita saya, dan mereka menanyakan lagi bagaimana ya mengenai cerita itu, saya lupa sepotong. Hari ini saya ingin membawakan yang dulu saya pernah bawakan pada anak, yaitu ketika saya menjelaskan Matius 22 ayat 37, 38 dan 39 yang bunyinya begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya bicara pada anak-anak tentang kasih yang dimaksudkan di sini. Kasihi Allah dan kasihi sesama. Saya tanya apa kata anak-anak tentang itu. Ada yang mengatakan, kalau kita mencintai Tuhan kan cukup. Saya bilang, perintahnya apa? Mencintai Allah dan mencintai sesama. Enggak cukup ya Bu, hanya mencintai Tuhan. Terus ada yang bilang, ya mencintai Tuhan kalau nggak mencintai sesama, sama aja bohong. Lebih baik mencintai sesama. Kelihatan, ya mencintai sesama berarti orang baik. Saya bilang, coba baca lagi. Yang Tuhan minta adalah mencintai Allah dan mencintai sesama. Jadi harus dua-duanya Bu. Ya, kalau dua-duanya enggak, yang lain bilang, kalau dua-duanya enggak apalagi. Baik, saya bilang kita hidup harus seimbang. Yang hidupnya seimbang adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai sesama. Itu dikatakan yang sama dengan itu, ya cinta Allah, sama dengan itu cinta sesama. Itu dua-duanya harus ada di dalam hidup kita. Lalu saya ajak anak-anak untuk, anak kecil mewarnai. Saya bilang ini ada badut-badut, mari kita warnai. Setelah diwarnai, saya bilang lihat ke sini, ibu punya badut juga. Badut biasanya bisa apa? Sirkus Bu, sirkus Bu. Oke, bisa sirkus. Biasanya badut itu bisa sirkus ya, jempalitan, nggak jatuh. Tapi saya punya badut ini, ada yang jatuh, ada yang nggak jatuh. Mereka mulai, kok gitu? Coba kita lihat ini. Bisakah dia berdiri? Bisakah dia berdiri? Nggak bisa. Coba lihat ini. Ini. Bisakah dia berdiri? Nggak bisa. Coba lihat ini. Bisakah dia berdiri dengan hidungnya? Nggak bisa. Bisakah dia berdiri? Bisa. Loh, mungkin beda ya besarnya. Mereka boleh mengukur. Ukur coba. Loh, sama. Bahannya sama, besarnya sama. Tapi dia bisa berdiri. Dan dia tidak bisa. Kenapa dia bisa? Kenapa yang lain tidak? Ternyata ada sebabnya. Lihat ya, yang bisa ya. Saya berdirikan di sini dah. Malah kalau sampai pakai ujung bolpen aja dia masih bisa. Dia bisa berdiri dengan ujung bolpen. Dia bisa berdiri. Kita berdirikan di sini.
Yang lain nggak bisa. Bu, kalau kecil gimana Bu? Kalau kecil bisa nggak, kata anak-anak? Kalau kecil, ya coba kita coba. Bisa. Coba ini. Tidak bisa. Coba ini. Bisa. Yang bisa yang bagaimana, yang nggak bisa yang bagaimana. Ketika mereka diperbolehkan untuk melihat, mereka tahu. Ah Bu, saya tahu. Saya tahu. Apa bedanya? Dia bilang, ini kan yang nggak bisa Bu. Yang nggak bisa itu dengan yang bisa lain. Kalau yang bisa itu, ini tadi yang bisa Bu ya. Ini yang nggak bisa. Kita lihat yang nggak bisa Bu. Yang nggak bisa itu semua sama-sama. Tangannya lain Bu. Ini di tangannya kosong. Ini di tangannya. Oh ada Bu. Ini ada pemberat 1. Ini isi 101. Udah bisa dia berdiri. Ini apa? Dia buka. Wah ini dua-duanya kosong. Ini apa? Oh ini dua-duanya kosong. Ini apa? Ini 1 kosong 1 isi. Ini apa? Ini dua-duanya kosong. Yang kecilnya apa? Ini dua-duanya kosong. Nah ini dia buka. Oh ini dua-duanya isi. Ini dua-duanya juga isi. Saya tanya mereka isi apa dan kosong apa. Lalu ada yang jawab yang luar biasa, saya pikir. Dia bisa menjawab. Yang kosong itu berarti dia tidak mencintai siapa-siapa, tidak mencintai Allah, tidak mencintai sesama. Jadi kosong Bu. Jadi jatuhlah dia tidak seimbang hidupnya. Terus yang isi 1 mungkin dia cuma mengasihi Allah saja, tidak mengasihi sesama, atau mengasihi sesama saja, tidak mengasihi Allah. Dia juga jatuh Bu. Yang tidak jatuh itu yang isinya 2 Bu. Dua-duanya berisi mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oh ya, mereka masuk. Oh iya ya, mesti isi dua-duanya ya, Saya isi pakai apa? Saya isi pakai mata uang, pakai koin. Lalu saya tanya sama anak-anak, kamu mewarnai sudah selesai? Sudah. Siapa yang sudah selesai mewarnai? Boleh bawa kepada saya. Mereka berjajar. Saya tanya, mau diisi enggak? Mau. Berapa mau diisi? 1 apa 2? Apa gimana? 2 Bu. Apa lambangnya? Harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oke. Tapi belum tentu kamu boleh bawa pulang. No? Kok gitu? Ya. Kalau kamu bisa membawa ini kepada teman-teman atau kepada keluargamu dan kamu bisa menjelaskan apa artinya ini, kamu boleh bawa pulang. Saya bisa. Bagaimana kamu jelaskan? Ada satu anak perempuan kecil. Saya pikir dia nggak bisa ngomong ya, ngomongnya sedikit sekali, ternyata dia bisa ngomong banyak. Dia bilang, saya akan bilang begini. Di dalam Injil hari ini dikatakan kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dua-duanya harus ada, kasih Allah, kasih sesama. Barulah kita bisa hidup seimbang di hadapan Allah, nggak jatuh-jatuh. Tapi kalau kita tidak mengisi keduanya atau cuma 1 diisi atau sama sekali nggak diisi, maka hidup kita tidak seimbang, kita akan jatuh. Nah, yang lain saya juga bisa. Oke, kalau begitu, mari saya isi semua pakai mata uang. Mata uang berapa yang saya isi? Yang ini saya isi dengan mata uang. Dulu berapa ini ya? Saya ingat ini mungkin 25 tahun yang lalu. 100 ribuan, 100 rupiah koin. Dan ini pakai 25 rupiah koin. Hari itu adalah hari yang menyenangkan untuk saya.
bahwa saya bisa membawakan bahan yang terlalu biasa itu bisa saya bawakan sampai anak-anak merasa senang, dan anak-anak juga bisa menyampaikan itu kepada keluarganya, kepada temannya. Mereka bawa pakai pensil mereka, simpan di ujung pensil, dan mereka sambil goyang-goyang. Dia bilang, lihat nggak jatuh, karena dia mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Begitu hari ini kita selesaikan bahan hari ini. Terima kasih.